Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Tadi kita sudah banyak berbicara seputar harga produknya begitu. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri, Pak Sulaiman maupun Bu Herni, pemasaran produk Anda ini sudah mencakup wilayah mana saja, Pak Sulaiman dulu? Kalau saya ini hampir Indonesia. Seluruh Indonesia? Soalnya diikutkan untuk pamer-pameran dari luar Jawa, bahkan sering didatangi dari tamu orang luar Jawa, Pak. Oke, jadi selain promosinya melalui pameran, juga banyak juga yang berkunjung ke tempatnya Pak Sulaiman gitu ya? Belajar biasanya. Untuk belajar juga? Dari dinas-dinas peternakan, dinas perindustrian gitu. Oke, seluruh Indonesia Pak ya? Ya, hampir. Sempat Kemarin ada mungkin tamu luar negeri ya, gitu? Kemarin itu ada tamu luar negeri bulan 3, tanggal 13 misalnya. Dari mana, Pak? Thailand. Dari Thailand? Iya. Oke, mereka sengaja belajar, kemudian setelah mereka mencoba telur asin Pak Sulaiman, apa komentar mereka? Komentarnya di sana itu tidak ada cara gini untuk membuat telur asin. Kalau di sana itu caranya itu untuk dikasih garam, terus langsung dikasih air, terus ditaruh. Hanya direndam garam gitu? Iya, langsung dimasak. Oh, gitu. Terus lihat ini telur ini agak heran sekali dia. Komentar mereka mengatakan ini enak gitu ya? Oke. Bu Herni, pemasaran Ibu di mana saja saat ini? Untuk saat ini sudah sampai mulai dari Bandung sudah bisa sama. Bandung. Orang dari Jakarta sudah nyampe dari sana. Sumatera, Kalimantan. Kalau pemesanan aktif begitu Bu? Pemesanan aktif yang paling banyak sering itu ya, itu Pasuruan, ya Pasuruan, Jawa Timur Pasuruan, Surabaya, Malang. Terus kalau untuk itu aktifnya, untuk ya itu setiap hari permintaan dari Pasuruan, Surabaya dan kota-kota sekitar itu sudah pasti ya? Apalagi kalau gini musim-musim orang banyak hajatan. Kampung Pia itu penuh banyak yang mengunjungi tamu-tamu untuk orang pesan untuk hajatan itu sampai menolak-nolak gini nih. Karena tidak sanggup ya sumber daya manusianya ya? Iya, lebih banyak lagi, padahal yang membuat itu tambah banyak sekarang itu, yang pemesanan tambah banyak sekali. Oke. Pak Wisnu, kalau melihat pola promosi yang dilakukan, mungkin dari Pak Sulaiman sempat mengikuti pameran begitu. Kalau dari Bu Herni ada banyak kunjungan dari dinas-dinas mungkin di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasuruan atau Pemkab yang lain. Apakah hanya itu saja bentuk promosinya yang bisa dilakukan atau ada bentuk promosi yang lain? Jadi saya mau cerita sedikit ya. Sewaktu saya masih ada di Australia misalnya, itu memang ada beberapa produk, misalnya saya contohkan telur asin Pak. Telur asin itu biasanya mereka itu kemasannya itu hanya 2-3 dibungkus sama seperti ini tapi dari plastik. Kemudian kalau dari sisi rasa saya kira ya masih kalah jauh Pak ya. Cuman mereka sudah menjalin kerjasama dengan beberapa departemen store atau mungkin distributor yang sudah bagus, jadi continue tapi tetap ada. Nah, saya harapkan ke depan itu kalau sifatnya pameran dan sebagainya kan itu event-event saja tertentu, sedangkan nanti mencarinya putus bingung lagi kemana. Nah, mungkin dari sisi pemasaran yang paling efektif itu utama itu kerjasama dengan ya mungkin ya Kadin atau mungkin dengan misalnya Carrefour atau apa. Jadi kalau pengen telur asin yang model seperti punya Pak Sulaiman dengan rasa yang sangat bervariatif dan mungkin lain daripada yang lain, jadi hanya label itu. Dan jangan lupa sebaiknya itu juga dimasukkan dalam paten atau hakis dan sebagainya. Mungkin kemarin waktu itu kita sudah sempat bertemu dengan yang dari Desperindah gitu Pak ya, dimana produk-produk itu untuk mencari paten dan haki itu akan dibantu sepenuhnya Pak Sulaiman. Dari situ aspek pemasaran yang sifatnya itu terus-menerus itu yang saya kira sangat bagus untuk ke depan. Sekarang kita coba tanya langsung ya Pak ya kepada para pelakunya ini. Setelah kampung Anda diresmikan sebagai kampung bebek dan kampung Pia begitu, selain mengikuti pameran, ada upaya-upaya lebih dari pemerintahan baik itu untuk menggandeng Anda memasukkan produk Anda ke dalam pusat perbelanjaan tertentu begitu Pak?
atau pendampingan untuk manajemen ataupun pengemasan produk seperti itu? Kurasa tidak ada. Tidak ada. Inovasi sendiri. Ini Bapak inovasi sendiri? Iya, seperti kertas juga itu desain-desainnya sendiri. Itu Bapak sendiri ya? Iya. Oke. Kalau dari Ibu? Mohon maaf, kita harus sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Malam, Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Pesik di Mojokerto. Ibu, mohon maaf. Pesik. Di Mojokerto ya? Iya. Silakan Ibu. Untuk Pak Sulaiman ini, telur asinnya itu bisa bertahan berapa lama ya Pak ya? Oke. Pernah melayani pembelian di luar pulau atau pemesanannya kayak gimana Pak? Alamatnya di mana? Nomor teleponnya di mana? Oke. Ya. Itu saja untuk Pak Sulaiman saja? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pak, kalau tadi mungkin sempat tidak menonton di awal acara ya Pak ya? Iya. Tadi pada sudah disebutkan. Sekali lagi Pak, untuk telur asin produksi Bapak ini bisa tahan berapa lama sih Pak? Oh iya, kalau yang asap itu dibakar itu sekitar 20 hari itu Pak. 20 hari. Terus sama ovennya juga gitu. Oke. Kecuali goreng. Kalau goreng itu tidak bisa tahan, soalnya minyaknya masuk ke Minyaknya dalam. ada terkandung Agak dalam lemak telurnya ya. Oke. Itu 10 hari. Kalau di luar kota Pak, sehingga tidak bisa datang langsung ke tempat Bapak. Kalau ingin beli produk ini, menghubungi nomor telepon berapa? Kalau hubungi nomor telepon saya pakai fleksi 031 Ya, 031 71 488 488 424. 424. Iya. 031 71 424. 88 Nggih, 424. 424. Oke. Kita lanjutkan nanti di segmen yang terakhir. Kita harus jeda dulu Bu Herni, Pak Sulaiman dan Pak Wisnu. Tetaplah bersama kami. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.